Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres mulai Senin kemarin. Melalui layanan ini, masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan perdana posko pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disambut antusias masyarakat. Posko aduan yang berlokasi di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi, 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergiliran. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke posko ini akan ditanggapi secara serius dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Dan terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya. Dan secara detail nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengaduan masyarakat di Setwapres di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap. Dan terkait tindak lanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Setwapres. Sementara itu bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Istana Wapres, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres di nomor 0811 1704 2207. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, layanan Lapor Mas Wapres yang digagas Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan 4 hari. Tercatat sejauh ini sekitar 300 laporan diterima layanan tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mencatat sudah ada 296 laporan yang masuk pada hari keempat sejak dibukanya layanan. Laporan masyarakat yang masuk beragam mulai dari kasus pendidikan hingga sengketa tanah. Layanan tersebut diharapkan mampu menghilangkan sekat dan juga jarak antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pemerintah dapat mendengarkan setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan layanan Lapor Mas Wapres bukanlah program milik Wapres Gibran, melainkan sepenuhnya milik pemerintah. Ini program dari Mas Wapres, ini adalah program pemerintah yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung. Masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal-kanal pengaduan ini masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena tentunya pelayanan-pelayanan ini tentunya ada berbagai kendala di lapangan yang dengan laporan seperti ini menjadi satu bahan masukan bagi kebijakan pemerintah. Di tengah anggapan orang terkait adanya persaingan antara Presiden dan Wapres, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan Gibran dalam Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor. Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang.
Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus membuat gebrakan. Jika Presiden Prabowo tengah safari politik ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres. Melalui layanan tersebut, masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Apakah layanan tersebut bisa menjadi solusi atau hanya gimmick politik belaka? Sudah terhubung dengan kami pemirsa melalui sambungan Zoom, ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa Satria dan juga pengamat politik Adli Johan Kusuma. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin, Mas Adli. Baik. Malam, Mas Kevin, Pak Riko. Ya. Baik. Selamat malam. Saya mau ke Pak Hariko terlebih dahulu. Pak Hariko, ini sudah 4 hari berjalan sejak tanggal 11 November kemarin. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat terhadap layanan dari Lapor Mas Wapres ini? Ya, terima kasih Mas Kevin. Salam hormat Mas Adli, teman-teman juga di MNC. Di awal kami sampaikan duka mendalam ya atas meninggalnya Bapak Ikhlasul Amal, Ketua Dewan Pers dan juga Rektor UGM ya. Mudah-mudahan beliau di surga dan keluarga beliau dalam kesabaran. Jadi Mas Kevin, yang saya hormati, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan juga Wapres kita Bapak Gibran, ini adalah satu kesatuan. Jadi sekali lagi kami ulangi, Bapak Presiden dan Wapres adalah sebuah kesatuan. Jadi program Lapor Mas Wapres ini adalah program Prabowo Gibran ya. Ini program Prabowo Gibran agar pengaduan masyarakat sampai pada target yang tepat atau sampai kepada kementerian lembaga yang berwenang. Istilahnya no wrong door policy ya. Jadi misalnya kalau ada warga yang merasa hidupnya tidak tenang atau karena diancam seseorang, maka dia bisa melapor baik online maupun offline. Kemudian petugas mengarahkan kepada instansi terkait. Ya tentu saja masyarakat mengapresiasi ini secara baik ya, karena pertemuan antara pemimpin dengan masyarakat ini sangat penting ya. Jadi memang kita perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi, perlu memaksimalkan aplikasi. Namun hal itu tidak boleh sama sekali menghilangkan antara interaksi antara pemimpin, antara presiden dan wakil presiden dengan masyarakat. Ya, hal itu kan juga dicontohkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi setelah pelantikan beliau, Bapak Presiden Prabowo langsung ke Merauke, mengecek langsung, berinteraksi dengan masyarakat. Apakah program swasembada pangan ini benar-benar berjalan sesuai dengan tahapan? Itu kan Pak Prabowo langsung terbang jauh ke Merauke. Dan dalam setiap beliau naik kendaraan juga selalu membuka kaca mobil. Artinya interaksi ini sangat penting. Jadi program Prabowo Gibran Lapor Mas Wapres ini merupakan salah satu ya dari sekian banyak cara dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendengarkan langsung, berinteraksi langsung, melihat apa sebetulnya yang menjadi harapan masyarakat, aduan masyarakat. Pak Prabowo kan pernah mengatakan bahwasanya boleh saja kita bangga menjadi anggota G20, namun jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan, kurang gizi dan lain sebagainya. Jadi ini sangat sinkron ya. Kita sangat beruntung punya 2 orang pemimpin yang tidak hanya bekerja di belakang meja, tapi sangat rajin ya, turun ke lapangan. Bahkan Pak Prabowo hari ini sudah sampai di Peru, sebelumnya disambut dengan baik ya, karena diundang oleh pemerintahan Tiongkok, kemudian juga ke Amerika. Jadi kita melihatlah ada saling melengkapi ya, kolaborasi yang sangat bagus antara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Hari ini kita melihat ada sampai hari ini kalau di laporan itu ada sekitar 296 laporan. Jadi ini terintegrasi ya. Jadi pelayanan publik itu kan salah satu kata kuncinya terintegrasi dan terkonsolidasi.
Jadi pelayanan publik itu tidak boleh terpisah. Inovasi pelayanan publik itu sekali lagi tidak boleh terpisah atau berdiri sendiri. Dia harus dalam satu kesatuan layanan. Jadi ketika masyarakat kita, saudara-saudara kita melapor lewat program Prabowo Gibran yang bernama Lapor Mas Wapres, itu nanti akan dicatat, kemudian diarahkan kepada kementerian dan lembaga terkait, dan itu terhubung dalam satu kesatuan, bisa di aplikasi lapor.go.id. Nah, lapor.go.id ini sebuah sistem ya pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Jadi websitenya itu www.lapor.go.id. Jadi apa yang dilakukan di Sekretariat Wapres itu salah satu pintu aduan nanti akan ditindaklanjuti, disalurkan kepada aplikasi lapor, kemudian masuk kepada kementerian dan lembaga terkait. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Atau ini merupakan program Prabowo Gibran, program pemerintah. Baik, Pak Hariko, sampai dengan saat ini sudah ada berapa laporan pastinya Pak sampai dengan malam hari ini, dan kasus apa yang paling dominan dan menjadi perhatian dari Satu Wapres? Ya, terima kasih tadi teman-teman dari MNC sudah melaporkan ada 300 laporan ya. Angka itu benar, namun kalau secara spesifik di sini 296 ya, 296 aduan, kemudian juga lewat online hal-hal yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan, masalah tanah. Namun yang sangat menggembirakan, selain masyarakat mengadukan, juga ada di antara masyarakat itu yang memberikan ide pelayanan terbaik ya, bagaimana harusnya pelayanan publik yang baik. Nah, interaksi-interaksi seperti ini yang sangat diperlukan, bukan hanya untuk para pemimpin ya, tetapi juga untuk ibu bapak kita, para ASN yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Jadi jangan sampai ibu bapak kita yang kita hormati, para ASN baik di pusat maupun di daerah, itu berangkat ke kantor, pulang ke rumah tanpa berinteraksi dengan masyarakat. Interaksi ini sangat dibutuhkan sehingga ada energi baru, ada semangat baru, betul-betul merasakan oh ternyata kita bekerja, namun ada hal-hal yang belum dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu, Mas. Baik. Saya mau ke Pak Adli. Ini kalau Anda melihat dari adanya layanan lapor Mas Wapres, apakah memang ini benar-benar akan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, atau hanya gimmick politik saja kalau Anda melihatnya? Ya, terima kasih Mas Kevin. Ya. Jadi memang kalau dibukanya kanal lapor Mas Wapres ini ya, kalau niatnya memang untuk membuka sekat tadi, dalam hal ini membuka keran atau ruang partisipasi masyarakat, baik dalam konteks mengadukan persoalan-persoalan yang dihadapi, maupun dalam konteks memberikan masukan, dalam hal ini partisipasi, menyampaikan aspirasi yang kemudian bisa ditangkap oleh pemerintah. Tentunya ini adalah sebuah ide yang sangat bagus ya, yang perlu diapresiasi. Hanya saja memang yang kita soroti adalah bagaimana kemudian nanti pelaksanaan dari apa yang sudah menjadi ide baik ini. Karena kita tahu sebelum ada lapor Mas Wapres ini kan sebetulnya pemerintah sudah memiliki ya kanal, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Riko, ada lapor.go.id begitu ya, yang kemudian sebetulnya dari awal ini fungsinya juga sama, kurang lebih sama, hanya memang di dalam pelaksanaannya dan tidak hanya di lapor.go.id ya, banyak juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga kementerian yang membuka kanal laporan semacam itu. Tetapi pada faktanya kemudian masih banyak yang belum berjalan secara optimal. Bahkan kalau kita melihat laporan ombudsman, masih banyak begitu ya kanal-kanal laporan yang seharusnya bisa menindaklanjuti laporan dari masyarakat, ternyata
masih banyak yang setengah hati. Artinya masih banyak laporan-laporan itu yang kemudian mengendap begitu saja. Nah, yang kita khawatirkan adalah terjadi juga pada kanal yang dibuka ini. Niat yang sebetulnya baik untuk membuka keran partisipasi tentunya harus dibarengi dengan pelaksanaan yang juga harus konsisten, kan begitu. Karena kalau tidak konsisten artinya ada indikasi bahwa ya ini hanya semacam gimmick politik saja dari pemerintah yang seolah-olah membuka keran partisipasi laporan begitu, tapi kemudian kalau pelaksanaannya kemudian masih sama dengan kanal-kanal laporan seperti yang sebelum-sebelumnya ada, ya tentu ini kurang baik begitu ya bagi masa depan, terutama dalam konteks pelayanan publik tadi. Sehingga kita harapkan apa yang sudah dibuka ini tentu bisa dilaksanakan dengan baik, dan tentu saja sebaiknya transparansinya juga terjaga gitu. Artinya misalnya kalau memang ada laporan dari masyarakat, sejauh mana masyarakat itu bisa mengawal, bisa mengakses bahwa laporannya itu diproses. Misalnya dalam kurun waktu berapa hari kemudian laporan-laporan tersebut akan ditindaklanjuti dan sebagainya. Saya kira kalau itu bisa berjalan baik, tentu proses pelayanan publik, kemudian tadi cita-cita bahwa antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya dengan istana, tidak berjarak, tentunya akan berjalan dengan baik. Saya kira itu, Mas Kevin. Baik, Pak Adli, ini kalau kita melihat dari nomenklaturnya adalah lapor Mas Wapres. Apakah Anda melihat ini untuk memperkuat dari citra Gibran Raka Buming Raka di mata masyarakat, karena banyak yang mungkin kurang yakin dengan Gibran sebagai Wapres? Ya, ini saya kira ada dua hal yang bisa kita lihat ya. Tadi bahwa sebetulnya kanal laporan itu kan sudah ada, pemerintah sudah ada yang terintegrasi seperti lapor.go.id tadi. Tapi kemudian itu kurang berjalan. Kemudian ini muncul kanal baru yang menggunakan diksi lapor Mas Wapres atau menggunakan kata lapor Mas Wapres gitu ya untuk brandingnya ini. Nah ini apakah kemudian ini akan saling memperkuat begitu ya? Atau maksud saya adalah apakah ini penggunaan simbol nama wakil presiden supaya kemudian laporan-laporan itu bisa segera diatasi begitu ya, sehingga pihak-pihak yang menerima laporan itu karena ini menggunakan nama wakil presiden sehingga mereka harus bekerja dan harus memproses setiap laporan yang ada, atau justru sebaliknya tadi ada kemungkinan potensi bahwa ini sudah ada tapi kemudian untuk menonjolkan satu image bahwa ada loh wakil presiden kita begitu kan, sehingga digunakanlah nama atau dipilihlah nama lapor Mas Wapres ini begitu. Baik, saya memberikan kesempatan kepada Pak Hariko. Apakah memang laporan yang masuk ke layanan lapor Mas Wapres ini langsung bisa ditindaklanjuti oleh wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, atau hanya bisa melalui satu Wapres sebenarnya? Iya, terima kasih Mas Kevin. Terima kasih sekali Mas Adli atas masukannya. Jadi dari laporan-laporan saudara-saudara kita masyarakat Indonesia, baik yang datang maupun yang melaporkan secara online, nanti kita bisa mengetahui di mana masalahnya. Artinya ketika laporan itu sudah sampai pada kementerian dan lembaga, tidak ditindaklanjuti, maka nanti akan ditemukan ini masalahnya di mana. Ini seperti orang sakit, ini di mana nih yang harus ditekan, di mana nih yang harus diurut ya. Memang kita mengakui bahwa ada beberapa ASN yang bermalas-malasan, birokrasi kita yang lambat, ada pelayanan yang harus dikasih uang dulu, istilahnya disogok lah. Kalau nggak ada uang tidak berjalan. Kemudian budaya korupsi masih tinggi, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian ini tugas siapa, ini tugas siapa. Ada masalah manajemen di berbagai daerah lah, di 514 kota kabupaten, 38 provinsi, pun di banyak kementerian ini. Nah dari situ itu juga bisa menjadi salah satu cara
kita menilai apakah kementerian dan lembaga ini responsif atau tidak responsif, apakah para menteri, wakil menteri, kemudian kepala daerah ini responsif atau tidak responsif. Itu bisa nanti kita lihat dari banyaknya aduan, kemudian sejauh mana tindak lanjutnya tentu ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat, ya. Misalnya ada masalah tanah atau masalah hal-hal yang membutuhkan proses hukum dan lain sebagainya, gitu loh. Tapi dari sini kita bisa mengetahui, ini sama halnya dengan kita misalnya kita melaporkan ada bully, anak kita dibully di sekolah, kemudian kita melaporkan kepada pihak sekolah. Kalau pihak sekolah ini tidak menindaklanjuti, artinya ada yang salah dengan sekolah tersebut. Apakah di sekolah itu belum ada pendidikan anti perundungan, anti bully, atau ada guru yang melindungi, atau ada wali murid mungkin yang mengancam gurunya. Jadi laporan ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya mengukur kinerja sebuah instansi, sebuah pemerintahan, kementerian dan lain sebagainya, gitu. Jadi bisa kita lihat dari sini, dan itu sudah kita mulai lewat program pemerintah, lewat program Prabowo Gibran ini, lapor Mas Wapres. Diharapkan dengan adanya program ini, dan kami sudah melihat muncul ya keberanian masyarakat untuk melaporkan, keberanian masyarakat untuk menuliskan, membuka aplikasi dan lain sebagainya. Ini satu pertanda baik di awal pemerintahan Pak Prabowo. Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden menerima masukan dari bawahan beliau, tetapi juga mendapatkan kritikan, saran dari masyarakat. Nah, sekali lagi Pak Prabowo sangat melihat ya orang-orang yang mengkritik pemerintahan sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat mencintai Indonesia ini. Justru akan sangat berbahaya kalau kita tidak mensosialisasikan program-program seperti ini. Ini ada program Lapor Mas Gibran, ini ada program, ada aplikasi lapor.go.id, ini nomor WA pelaporan. Nanti kalau kita diamkan bisa jadi dalam jangka waktu yang panjang akan terjadi masalah sosial yang besar. Karena banyak masalah-masalah di masyarakat yang didiamkan, masyarakat tidak tahu harus kemana melapor, sehingga lama-kelamaan kan orang, loh ini seperti bagaimana caranya kita hidup di negara yang kalau kita ada masalah, kita tidak tahu kemana harus melapor. Dan kita harus perbaiki ini semua. Baik, Pak Hariko, selanjutnya saya ingin meminta ketegasan dari Anda dan juga kepastian apakah memang dari layanan Mas Wapres ini dari Wakil Presiden Gibran ini bisa langsung turun tangan, dan banyak juga laporan dari masyarakat bahwa harus mengikuti mekanisme terlebih dahulu, harus berjenjang dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Namun jangan dijawab dulu, Pak Hariko, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Sido Prime masih akan segera kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog program Lapor Mas Wapres dengan Pak Hariko dan juga Pak Adli. Pak Hariko, ini kalau dilihat dan juga saya ingin meminta kepastian dari Anda dan ketegasannya, apakah memang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bisa langsung turun tangan dalam mengatasi permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat? Karena kalau dilihat ini harus dilaporkan melalui satu Wapres dan juga ada mekanisme-mekanisme lainnya. Ya, terima kasih Mas Kevin. Tidak ada keharusan masyarakat melaporkan melalui program Prabowo Gibran yang bernama Lapor Mas Wapres ya. Ada banyak sekali saluran pengaduan di setiap kementerian, ada juga lapor, kemudian saluran-saluran pengaduan di berbagai daerah. Jadi kami tekankan sekali lagi, Presiden kita Bapak Prabowo dan Wapres kita Bapak Gibran adalah sebuah kesatuan. Segala layanan aduan yang sudah ada akan terus dioptimalkan. Adapun program Prabowo Gibran
lapor Mas Wapres ini merupakan salah satu, ya, sekali lagi salah satu cara untuk agar masyarakat bisa melaporkan apa yang menjadi masalah mereka, aduan, termasuk untuk menyampaikan gagasan mereka tentang perbaikan pelayanan dan lain sebagainya. Jadi tidak harus ke lapor Mas Wapres, ada banyak saluran pengaduan. Namun yang paling penting adalah seluruh saluran pengaduan itu terintegrasi. Karena berbagai pengaduan-pengaduan itu nantinya juga akan menjadi salah satu bahan untuk evaluasi sejauh mana kemampuan ASN kita, para pengabdi kita, para pejabat publik menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dan Pak Prabowo sudah sangat tegas mengatakan tidak ada yang kebal aturan, tidak ada pejabat yang kebal aturan. Artinya kalau ada yang bermalas-malasan, yang tidak mau merespon aduan masyarakat padahal punya kemampuan, itu ya tentu nanti akan dievaluasi gitu. Baik, begitu, baik. Mas Kevin, ya. Pak Hariko tadi belum terjawab apakah memang dari Gibran sendiri sebagai wakil presiden bisa langsung mengatasi permasalahan yang dilaporkan, Pak? Langsung bisa turun tangan begitu? Iya, kalau kemarin itu kan misalnya ada masalah ibu yang anaknya ijazahnya belum bisa diambil karena masalah ekonomi. Hal-hal seperti itu bisa diperhatikan secara langsung. Artinya tidak harus menunggu hal-hal yang memang harus pengaduan kepada kementerian dan lembaga. Ya sama halnya kalau memang ada orang datang dan kemungkinan bisa langsung diselesaikan di tempat, ya kenapa harus menunggu gitu. Sama halnya ketika Bapak Presiden Prabowo datang ke banyak daerah, dulu kan datang ke banyak tempat, ada masalah air, tidak ada air, kemudian Pak Prabowo langsung menurunkan tim, sehingga kalau nggak salah dulu di daerah Maluku Barat Daya, ya, dan dengan segala teknologi akhirnya di sana ada sumber air. Jadi kalau memang masalah itu bisa diselesaikan pada jam itu juga atau pada hari itu juga, ya tentu akan diselesaikan. Tapi kalau masalah itu memang membutuhkan penanganan dari jajaran di bawahnya sehingga jajaran juga terberdayakan menjalankan fungsi-fungsinya, tentu akan langsung diberikan kepada fungsi-fungsi yang terkait tugas-tugas dari kementerian, lembaga, ASN dan lain sebagainya. Baik Pak Hariko, saya mau ke Pak Arli. Tadi kalau Pak Hariko menyampaikan ada beberapa tempat begitu ya, tidak hanya lapor Mas Wapres saja untuk pengaduan masyarakat. Kalau Pak Arli melihat apakah untuk layanan Mas Wapres ini apakah tidak berlebihan karena sebenarnya ada banyak lembaga atau kementerian yang memiliki kewenangan untuk bisa mengatasi permasalahan masyarakat? Ya, justru itu memang yang menjadi memunculkan pertanyaan begitu ya, di mana kita sebetulnya sudah banyak memiliki kanal-kanal laporan begitu ya, baik dalam konteks pelaporan permasalahan maupun dalam menyampaikan aspirasi begitu ya, tapi memang faktanya banyak yang belum berjalan secara optimal. Kemudian ini muncul satu kanal lagi, yaitu lapor Mas Wapres. Tentunya sebagai masyarakat kita mengapresiasi dan juga mengharapkan ya bahwa ini bisa tampil lebih optimal dan lebih baik. Apalagi ini menggunakan nama wakil presiden secara langsung, sehingga harapannya karena ini adalah wakil presiden yang kekuasaannya di istana yang sangat tinggi begitu ya, diharapkan tentunya banyak persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak terselesaikan di kanal-kanal yang sudah ada dapat diselesaikan di sini kan begitu. Tetapi kemudian kalau kita tentunya sebagai masyarakat hanya akan melihat begitu ya ke depan berjalannya seperti apa. Kalau kemudian ternyata kanal yang baru ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, ya tentu berarti ini hanya sebuah gimmick politik saja kan begitu. Tetapi kita tentu sebagai masyarakat berharapnya bahwa ini betul-betul dilaksanakan dengan baik dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dengan meniadakan batas antara
masyarakat dengan pemerintah begitu. Baik, berarti ada kemungkinan untuk tumpang tindih dong Pak Adli kalau begitu dengan tugas dan fungsi dari kementerian lembaga lain yang sebenarnya bisa untuk menangani masalah tersebut. Ya, potensi tumpang tindih tentu ada ya. Tetapi kan harapannya tentu pasti tim kanal laporan ini sudah memiliki mekanisme yang misalnya bagaimana kemudian laporan-laporan yang masuk itu akan didistribusikan ke lembaga-lembaga atau kementerian terkait begitu. Hanya saja yang paling utama adalah problem kita sebetulnya adalah yang sudah ada ini kemarin belum optimal gitu kan. Nah, bagaimana kemudian cara pemerintahan yang baru ini mengoptimalkan itu, yang mudah-mudahan salah satunya dengan cara membuat satu kanal yang dengan menggunakan pemilihan namanya langsung lapor Mas Wapres ini, sehingga semacam ada simbol kekuatan power wakil presiden di situ gitu. Baik, saya mau terakhir ke Pak Hariko. Pak Hariko, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada masyarakat dan juga bisa memberikan kepastian bagaimana skala prioritas dari begitu banyaknya laporan yang pasti akan masuk dan begitu masifnya begitu laporan-laporan yang ada, dan bagaimana bisa dapat terselesaikan dengan baik? Karena kalau saya tidak salah melihat ini akan diproses terlebih dahulu 14 hari dari tim Satwapres baru diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait. Bagaimana bisa memastikan dapat cepat terselesaikan ini permasalahan dari masyarakat? Iya, terima kasih Mas Kevin. Mas, laporan-laporan itu semuanya prioritas. Kita tidak membeda-bedakan antara siapa yang melapor. Semuanya prioritas. Tentu harapannya bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Karena seperti sudah kami sampaikan tadi, itu juga menjadi salah satu tolak ukur ya kinerja sebuah kementerian dan lembaga gitu. Tadi ada penekanan dari Bapak terkait dengan program ini. Perlu kami tekankan juga kalau bahasanya Bapak Wapres sama Mas Gibran itu hal yang perlu digarisbawahi menurut Bapak Wapres adalah tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Baik. Kemudian tidak ada visi lain selain visi dari Presiden Prabowo. Jadi ini tidak ada saling tumpang tindih dan lain sebagainya. Mengenai tadi peringatan dari Mas Adli ada potensi itu, kami sangat mengapresiasi. Artinya apa yang disampaikan oleh Mas Adli tadi itu akan menjadi catatan bagi kami. Tidak boleh ada tumpang tindih. Semua sudah dapat pembekalan di Magelang. Artinya kita ini satu tubuh, saling memengaruhi. Tidak boleh ada ego sektoral, ego di antara kementerian. Masing-masing berlomba-lomba untuk melayani masyarakat. Dan salah satu caranya adalah bagaimana berlomba-lomba mengatasi berbagai masalah di masyarakat ini yang dilaporkan lewat berbagai saluran tersebut. Baik, kita akan terus mengawal bagaimana proses jalannya layanan lapor Mas Wapres ini dan diharapkan bisa sesuai dengan harapan masyarakat dapat terselesaikan. Terima kasih. Dengan begitu banyaknya laporan tersebut. Terima kasih Pak Hariko dan juga Pak Adli Bang Kevin, telah bergabung bersama kami di Sino Prime. Terima kasih. Ya, salam sehat selalu Pak.